Oke, anak-anak kita lanjut lagi ya. Maaf tadi terputus ya. Ada sedikit gangguan ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini tadi ada 6 ya, 6 sisi pada balok ya. Dimana di sini ada sisi atas, kemudian ada sisi bawah, sisi belakang, sisi depan, sisi kanan dan sisi kiri ya. Nah, dimana sisi atas itu sama dengan sisi bawah dan sisi belakang itu sama dengan sisi depan dan sisi kanan itu sama dengan sisi kiri. Nah, apabila kita tulis dia akan menjadi seperti ini ya. A B C D, kemudian E F G H, A B F E, D C G H, B C G F dan A D H E ya. Ini adalah jika kita tulis ya ke dalam bentuk seperti ini ya. Ini akan seperti ini ya. Cara penulisannya atau bentuk penulisannya jika kita tulis ya. Nah, jadi pada sisi ini tadi terdapat 6 sisi ya, yang terdiri dari sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi kanan dan sisi kiri ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini yang ketiga itu adalah titik sudut ya. Oke, kita perhatikan ya titik sudut. Nah, ini titik sudut E ke H ya. Kemudian titik sudut G ke Oke, ini tidak beraturan, Ibu minta maaf ya. Nah, titik sudut A ke D. Kemudian yang selanjutnya tadi G ke H. Kemudian yang selanjutnya B ke C ya. Nah, ini yang dinamakan dengan titik sudut. Jadi di sini ada 8 titik sudut ya. Nah, pada balok itu ada A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, yaitu kita tulis secara terpisah ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, dan H ya. Nah, di sini ada 8 titik sudut pada balok ya. Misalnya ada A ke B, kemudian ada B ke C, kemudian ada C ke D, dan sebentar. Nah, kemudian ada E ke F dan G ke H ya. Itu adalah titik sudut. Jadi di sini balok mempunyai 8 titik sudut ya, yang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G dan H ya. Itu adalah 8 titik sudut yang dimiliki oleh balok ya, seperti yang sudah dilingkari Ibu di sini tadi ya. Ini adalah titik-titik sudut dari gambar balok ya. Oke, kita lanjut. Ya, yang selanjutnya itu adalah diagonal ya. Diagonal tidak terlalu nampak ya karena ini terlalu besar sepertinya gambar Ibu ya. Diagonal apa? Ruang sepertinya ya. Oke, anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada gambar itu panah yang menunjukkan dari A ke F, kemudian yang kedua adalah E ke B, yang ketiga adalah F ke C dan B ke G, H ke F, E ke G ya. Ya. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya masih ada nah ini. Ada H ke A, kemudian E ke D, kemudian ada D ke G ya. Kemudian yang H ke C dan D ke B dan A itu ke C lagi. Nah, ini adalah diagonal sisi ya. Nah, diagonal sisi pada balok ini yang dinamakan dengan diagonal sisi, yang terdiri dari A ke F, kemudian B ke E, kemudian C ke F, B ke G, H ke F, G ke E, A ke C, B ke D, D ke G, C ke H, D, E, kemudian A ke H ya. Ini adalah 12 diagonal sisi yang ada pada balok ya, sesuai dengan anak panah yang telah ditunjukkan tadi ya. Nah, di sini sudah Ibu berikan panah ya agar kalian mudah memahami ya, mana itu A ke F itu yang mana, kemudian B ke E itu yang mana ya. Nah, di sini ada 12 diagonal sisi ya yang terdapat pada balok.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke yang kelima ya, diagonal ruang ya. Oke, nah ini adalah contoh ya dari diagonal ruang. Oke. Nah, diagonal ruang ini dia memiliki 4 ruang, dimana yang terdiri dari A ke G ini tadi, kemudian B ke H, C ke E, dan D ke F ya. Anak-anak bisa perhatikan ini, panah yang menunjukkan bahwa ada 4 diagonal ruang di gambar ya, di gambar balok ini tadi. Nah, ada 4 diagonal ruang, yaitu yang pertama ada A ke G, kemudian ada B ke H, kemudian ada C ke E, kemudian ada yang terakhir itu D ke F ya. Ini adalah contoh ya dari diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini memiliki 4 diagonal ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, yang keenam adalah bidang diagonal ya. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan contoh-contoh dari bidang diagonal. Ada 6 contoh gambar balok yang bentuknya itu bidang diagonal ya. Yang pertama itu ada bidang diagonal ACGE, kemudian yang kedua bidang diagonal BCHE, kemudian yang ketiga itu ada ABGH, yang keempat itu ada BDHF, yang kelima adalah ADGF, yang keenam itu adalah CDEF ya. Nah, ini adalah keenam contoh bidang diagonal ya, bidang diagonal yang terdapat pada balok. Nah, ini sudah lengkap dengan penjelasannya juga ya, dengan tulisannya. Nah, ini dengan panah-panahnya juga sudah ada di sini semua ya. Jadi anak-anak bisa paham ya lewat gambar ini tadi. Juga sudah dijelaskan mana itu gambar bidang diagonal ACGE, kemudian ada ADGF ya, seperti apa gambarnya ini sudah ada di sini semua ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini adalah rumus ya, rumus untuk mencari volume balok ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh atau rumus di mana kita akan mencari volume balok ya. Jadi ketika ada soal yang mengharuskan kita untuk mencari volume balok, jadi kita harus menggunakan rumus ini tadi ya. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, alas balok itu berbentuk persegi panjang ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide tadi. Nah, di sini volume balok itu sama dengan luas alas dikali tinggi ya. Nah, kemudian luas persegi panjang dikali tinggi, atau jika ditulis dia menjadi volume balok sama dengan V sama dengan P dikali L dikali T. Itu artinya volume sama dengan P itu panjang, kemudian kita kalikan dengan L. L itu adalah luas persegi panjang, kemudian T itu adalah tinggi ya. Nah, ini yang disebut dengan volume balok. Nah, ini adalah contoh rumus dari volume balok. Jadi ketika kita disuruh mengerjakan ya atau mencari volume balok dari gambar ini, jadi kita menggunakan rumus ini tadi ya. V sama dengan V dikali L ya. L itu luas persegi panjang, kemudian dikali tinggi ya. Kita menggunakan rumus ini untuk mencari volume balok ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini ada rumus dari permukaan luas balok ya. Nah, ini merupakan rumus yang kita gunakan jika kita ingin mencari luas permukaan balok ya. Nah, ini ada panjang dikali lebar, kemudian ada panjang dikali tinggi, kemudian ada lebar dikali tinggi. Nah, kita tuliskan ke dalam rumus, dia akan seperti ini ya. 2PL dikali 2PT ditambah 2LT ya. Jadi kita tulis ke bawah lagi, dia menjadi 2 dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi ya. Jadi kita gunakan rumus yang ini ya. Ini adalah rumus ya untuk mencari luas permukaan balok ya. Jadi nanti
Ketika diberikan soal yang